Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, NIM 1913040108 dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah sumber dan dalil hukum Islam tentang syar'u mangkablana. Pengertian syar'u mangkablana adalah syariat atau ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Contoh dari syar'u mangkablana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pendapat para ulama tentang syar'u mangkablana. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam disampaikan kepada Rasulullah SAW, alasan yang dikemukakan pada dasarnya syariat itu adalah karena Allah. Juga oleh karena itu apa yang disyariatkan kepada Nabi terdahulu dan disebutkan dalam Al-Quran berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat beberapa ayat yang menyuruh mengikuti para nabi terdahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lindawati Hafizah, NIM 19130401. Kali ini akan menjelaskan tentang pengelompokan sya'ru mangkoblana dan ciri-ciri sya'ru mangkoblana, di mana yang saya bahas yang pertama yaitu pembagian sya'ru mangkoblana. Yang pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran dan hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinaskah dan tidak diberlakukan lagi bagi umat Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu hukum dijelaskannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan berlaku untuk selanjutnya. Yang ketiga, hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk sebelum Nabi Muhammad, namun cara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinas. Yang kedua yaitu macam-macam sya'ru mangkoblana, di mana yaitu setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat kita. Yang selanjutnya, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun dibuatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembagian kedua ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama di naskah syariat kitab, yaitu syariat Islam. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, tidak ada pengesahan dari syariat kita, apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Putri, NIM 1913040143, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan pembagian tentang kujan sya'ru mangkoblana. Kujan sya'ru mangkoblana adalah syariat umat sebelum kita. Kedudukannya dapat menjadi syariat kita jika Al-Quran dan Sunnah telah menegaskan bahwasanya syariat ini diwajibkan baik untuk mereka atau orang yang sebelum kita, dan juga kepada kita untuk mengamalkannya, seperti puasa dan qisas. Jadi, sya'ru mangkoblana berlaku bagi kita apabila syariat tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dengan alasan yang pertama, dengan tercantumnya sya'ru mangkoblana pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Yang kedua, kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa diiringin dengan penolakan dan tanpa nasakh, menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syariat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, sebagai implementasi dari pernyataan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Baiklah,
Hanya itu penjelasan dari saya tentang kehujanan Syahrul Mangkoblana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.